Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hello guys, saya masih Nyak Kleo sini, Haji Muhammad Ejar Juli ST. Jangan lupa, malam ini guys, Nyak Kleo mendatangi ini ada sekelompok pemuda guys. Sekelompok pemuda yang berasal dari Pemuda Lira Kota Medan dan Sumatera Utara. Membahas apa guys? Omnibus Law. Apa itu Omnibus Law? Penyederhanaan undang-undang guys, undang-undang ketenagakerjaan, RUU rancangan undang-undang ketenagakerjaan disederhanakan guys. Nah, untuk itu hari ini Pemuda Lira Kota Medan dan Sumatera Utara melakukan diskusi ringan bersama para ilmuwan, para akademisi dan praktisi kaum buruh Forum Serikat Pekerja Indonesia. Ini akan seru. Kalian boleh saksikan nanti. Sebelum kalian saksikan, jangan lupa cukrip, subscribe, like, and share to everybody. Dan ingat, bagilah hal-hal yang baik kepada orang-orang. Supaya apa? Kita makin dapat manfaat. Subscribe, cukrip, bikin Nyak Kleo terkenal guys. Top bingit, jangan lupa. Ya, oke? Demikian dari saya, Fastabiqul Khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan jangan lupa, harus bahagia, selalu bahagia, dan tetap bahagia. Undang-undang tenaga kerja, yaitu undang-undang jadi tanpa batas waktu. Kontrak pertama 2 tahun, lalu 8 bulan. Visible, pos foto udara, ya. Itu sebenarnya kemudian ada hasilnya, itu kemudian tadi kita sudah mendengar dari para yang disampaikan oleh narasumber. Sekarang saya mau menanyakan dulu sama ini Bung Amin Basri, Ketua SPI, Serikat Pekerja Industri guys. Jadi industri itu beliau inilah menjadi Ketua Serikat Pekerjanya. Jadi Bung, bagaimana sekarang ini harapan dan keinginan para labor kita, para buruh kita terhadap lahirnya RUU Omnibus Law ini terhadap pemerintah, yang mana kita ketahui juga guys apa yang diinginkan pemerintah itu guys sepertinya harus terjadi, tapi kan harus kita investigasi juga apa maunya kaum buruh ini supaya apa matching guys. Let's go. Ya, tentunya mewakili dari buruh ya di Indonesia. Harapan besar hari ini kami dari buruh tentunya pemerintah segera membatalkan Omnibus Law ini. Karena jelas memang seperti yang tadi sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa RUU Omnibus Law ini juga banyak sekali menghilangkan 3 jaminan, yaitu ada jaminan pekerjaan, jaminan sosial, dan jaminan pendapatan income job. Jadi kita berharap sekali dengan adanya gerakan-gerakan yang sudah masif untuk melakukan penolakan di seluruh Indonesia, sehingga nanti pada momentum tanggal 14-16 Agustus kita tahu bahwa di situ sidang pertama ya, masa reses setelah tanggal 13 Agustus itu gerakan buruh akan terus makin masif baik di Jakarta maupun di daerah-daerah. Bahkan kami sendiri dari buruh ada sekitar 20 provinsi yang menyatakan siap untuk menurunkan aksi
besar-besaran di tanggal 16 Agustus, sekaligus memperingatkan kepada negara bahwa prinsip keadilan sosial bagi seluruh Indonesia yang dituangkan dalam dasar negara kita Pancasila itu juga sampai hari ini belum direalisasi, walaupun dengungan Pancasila itu tetap kita sepakat untuk kita pertahankan di negara kesatuan Republik Indonesia. Saya pikir itu. Berarti guys, ada 3 yang memang memberatkan para labor-labor kita, pada buruh-buruh kita guys. Nah, apakah nggak bisa kita cari sebuah win-win solution, bertemunya di tengah, jangan berpisahnya di tengah, bertemunya di tengah, supaya menghasilkan everybody happy, semuanya senang. Bagaimana apa yang diharapkan oleh kaum buruh tadi tentang status sosial dan lain sebagainya tetap bisa terlaksana dan tercantum di dalam RUU yang bakal disahkan itu guys. Apakah bisa itu kira-kira, Bung Bin? Ya, sedari awal memang Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja cilaka ya kan, makanya dulu kemarin cilaka. Jadi waktu pertama kali ini muncul RUU ini RUU cilaka katanya. Waduh. Jadi oleh buruh dianotasikan menjadi celaka bagi kelompok buruh. Jadi diubah menjadi cika gitu. RUU Omnibus Law ini kita tahu ada 11 klaster ya. Nah, di klaster ketiga itulah, yaitu klaster ketenagakerjaan itulah, yang dimana dari pengaturan yang sudah selama ini berjalan di Undang-Undang 13 2003, satu hal contoh misal katakan adalah jaminan pekerjaan. Ya, akademisi kita mau nanya, karena dia dari fisik, dari Bang Faisal, kita ini nggak bisa mengelak apa yang sudah diprogramkan pemerintah. Dengan kata lain, apapunnya ini barang pasti jalan kan gitu. Apa kira-kira dampak sosialnya bagi pemirsanya Cleo ini? Mesti tahu dia dampak sosialnya itu apa? Sebelum saya menjelaskan tentang dampak sosialnya, justru sesungguhnya kita masih diberi ruang untuk kritis terhadap RUU ini, karena memang hanya itu yang kita miliki hari ini, bahwa kita harus tetap kritis, kita harus mampu untuk menemukan solusi-solusi yang cerdas agar undang-undang ini tidak begitu saja diundangkan. Yang kedua, sesungguhnya yang perlu kita sikapi adalah jika pemerintah hari ini terus-menerus dengan effort yang dimiliki itu justru memaksakan agar RUU ini diundangkan. Oleh karena itu, saya berharap jangan sampai itu dilakukan, karena yang terburuk yang akan dilakukan oleh masyarakat adalah apa yang kita sebut sebagai civil disobedience, pembangkangan sipil. Jangan sampai itu terjadi. Saya kira itu. Artinya kita harus menaruh harapan bahwa RUU ini tentu saja sebesar-besarnya keinginan untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakatnya. Saya kira itu. Jadi guys, celah itu masih ada guys, masih ada celah, walaupun tipis, masih ada. Mari kita lakukan sinkronisasi bersama pemerintah. Karena apa? Istilahnya apa tadi Bang? Civil disobedience, civil disobedience. Rakyat membangkang guys, sok jago. Jangan sampai seperti itulah. Tapi bagaimana win-win solution, everybody happy, investasi masuk oke, buruh tercover dengan baik. Carilah win-win solution guys. Guys and guyser, how are you? Ini kita kembali lagi nih. Ini payah nyarinya nih guys, dokter nih, Dokter Ajijul. Payah kali nyarinya. Jadi dok, jadi diskusi sangat menarik tadi. Kalau dari Bang Amin tadi mungkin dia sudah pasti menolak nih apa yang di RUU kan ini ya kan. Tapi dari versi dokter ekonomi, bagaimana ujungnya nanti dok? Ini bisa kita masukkan ke dalam RUU yang tengah digodok pemerintah ini dok. Nah, artinya kita sama-sama pahami memang ada plus minusnya lah kalau saya bilang.
bahwasanya plusnya itu menguntungkan pemerintah, minusnya bagi buruh labor ini hancurlah kira-kira dok, kan perasaan mereka terhadap investasi asing yang mungkin guys, dia sekaligus masuk beserta tenaga kerjanya. Nah, bagaimana dari segi akademisi ekonom untuk mengantisipasi ini, sehingga ini nanti usulannya guys, mana tahu nanti pemerintah melihat bisa langsung dicatat, dimasukkan pada saat habis masa reses itu. Silakan. Ya, makasih. Yang pertama, kami menyambut baik diskusi yang digagas oleh pemuda Lira Kota Medan dan turut difasilitasi oleh Bang Nejar yang akhir-akhir ini sangat aktif. Kita lihat di media sosial, kayaknya ini dari semua bidang pekerjaan mau ditekuni beliau. Aduh, Pertama dulu pengusaha konstruksi, kemudian masuk ke legislasi sebagai anggota DPR, sekarang menjadi pengusaha KP, kemudian ke depan nampaknya mau menjadi artis juga ini. di bidang YouTuber juga saya mengikuti terus vlog-vlog beliau dan mengikuti terus medsos-medsos beliau banyak sekali. Minggu yang lalu saya lihat tuh ada mengangkat mengenai story Kota Medan dengan masjid di Masjid Bengkok ya, Masjid Arab. Dan hari ini beliau mendorong generasi muda mau care, mau respon sebagai bagian terbesar bangsa Indonesia. Pemuda adalah komponen terbesar bangsa Indonesia. Harus care dan peduli terhadap nasib buruh. Benar, tadi dikatakan beliau, kenapa di dalam RUU Cipta Kerja ini keberpihakan kepada rakyat pekerja itu bisa dikatakan sangat memprihatinkan. Padahal kita tahu komponen terbesar masyarakat kita itu adalah pekerja. Tetapi kenapa pemerintah tidak memperhatikan nasib komponen masyarakat terbesar, yaitu pekerja itu sendiri? Kalau menurut kami, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan dari kelompok buruh, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan aktivis, apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa dan kami secara akademisi itu harus objektif. Akademisi itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Jadi akademisi berpikir bahwa sebaiknya, semestinya kalau ada hal-hal substansial yang masih bisa diperhitungkan untuk ditukar atau diganti kepada keberpihakan buruh, khususnya pekerja, warga negara Indonesia yang sekarang sedang COVID, yang sekarang sedang prihatin, bangsa kita yang mau bangkit, yang mau berdaya saing, yang untuk Indonesia maju, tetapi kenyataannya regulasinya itu tidak berpihak kepada pekerja bangsa kita Indonesia. Menurut kami penting bagi DPR, penting bagi pemerintah untuk memikirkan kembali hal-hal yang harus berpihak kepada rakyatnya sendiri. Kalau dikatakan tadi dikhawatirkan investasi asing sangat mudah dan kemudian juga investasi asing nanti memiliki satu embel-embel tertentu ataupun ada hidden agenda, sangat kita sayangkan dan sangat kita sesalkan sebagai akademisi di Sumatera Utara. Oleh sebab itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bung Nejar. Kalau dalam sosmed apa istilahnya? Nyak Cleo. Makasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, praktisi nggak boleh bohong guys, akademisi nggak boleh bohong. Salah boleh, bohong jangan. Nah, tertarik guys, bahwasanya kita nggak boleh anti terhadap investasi. Kalau menurut saya ya guys, anti terhadap investasi asing itu nggak boleh, tetapi itu harus dibatasi. Ya, saya paham harus dibatasi dengan koridor-koridor mungkin yang akan dicantumkan di dalam RUU nantinya tentang pembatasan. Seperti contoh guys, sekarang ini tanda kutip banyak investasi dari China masuk seperti PLTU dan lain sebagainya, itu yang langsung mempergunakan tenaga kerja asing. Nah, ini kan kasihan pekerja-pekerja kita, apa nggak punya skill yang bagus pekerja kita? Oh tentu tidak, ya tentu banyak pekerja kita yang bagus, tetapi mungkin untuk mensinergiskan antara investasi asing dengan para pekerja kita itu haruslah ada keadilan sosial lah, artinya harus mempunyai perbandingan. Janganlah terlalu kita kejam kali terhadap para pekerja kita. Dan ingat, ini merupakan ancaman dan cambukan bagi pekerja-pekerja kita. Karena apa?
pekerja kita nih harus lebih bisa memacu dirinya, memacu keterampilannya, baik bahasa, baik keterampilan dan lain sebagainya. Untuk apa? Bersaing guys. Levelnya tuh sama. Mungkin lebih tinggi kita. Nah, dan hari ini memang nggak ada pemilihan. Kita harus mendorong pemerintah guys. Pemerintah nggak bisa kita lawan, tetapi bagaimana mensinergiskan itu yes. Nah, untuk itu kita sangat bangga pemuda Lira ini memang kreativitasnya untuk Kota Medan ini sangat luar biasa untuk mempedulikan ini. Nah, pandangan Pak Dokter tadi juga sangat yes. Untuk itu kita ginilah. Untuk apa lagi perpecahan? Masing-masing kita paham kaum buruh maunya seperti ini, pemerintah maunya seperti ini, ketemu di tengah dong guys, ketemu di tengah. Jangan berpisah di tengah, tetapi ketemu di tengah, win-win solution. DPR pun, nih, buka mata nih DPR nih, jangan tidur DPR RI, jangan hanya tahu reses, kacip, nih kantong. Jangan hanya tahu itu reses, pura-pura reses, nggak kalian udah pernah nyapu DPR, tahu nyapu itu. Ada yang betul, ada yang enggak. Nah, cuman yang betul nih, yang hanya untuk mementingkan ini, nanti dulu, jangan. Kita menduga nanti reses ini dibungkus sebagai bahan untuk ini. Nah, di sini memang Dr. Azizul ini mempunyai pandangan yang sangat perspektif tentang pembangunan daripada masyarakat buruh. Dengan kemampuan ilmu yang dia miliki, tadi saya dengar dalam dialog tadi, bagaimana mensetarakan upah minimum di masing-masing provinsi itu tentu kan substansinya berbeda-berbeda. Itu yang saya dengar tadi dan saya tangkap. Ini menjadikan catatan terpenting di dalam merumuskan Omnibus Law nantinya. Dan dalam membuat bungkusan terhadap investasi-investasi asing yang masuk. Bukan anti investasi asing, tetapi mensinergiskan investasi asing. Oke guys? Saya rasa demikian. Terima kasih.